kita cari. Striker yang kita cari, ya selama ini kita tampaknya sulit kan mencari the real number 9 yang betul-betul punya kemampuan yang sama lah dengan pemain-pemain yang lain. Makanya kenapa terus nama-nama striker tuh muncul terus kan di bursa diaspora gitu. Nah, dua nama ini emang Mauro Zylstra yang state bahwa dia mau membela Indonesia. Sementara Ole sampai sekarang tuh belum memunculkan statement bahwa dia mau menjadi orang Indonesia. Mantap, setelah Kevin Dix, giliran Mauro Zylstra yang dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Saat ini opsi terbaiknya adalah Mauro, karena Mauro sudah mengirim semua suratnya ke PSSI, dan sudah sampai juga di PSSI, karena saat aku bertemu dengan Pak Arya juga bilang kalau suratnya sudah sampai di PSSI, dan semua suratnya dan juga dokumennya dilihat dengan detail. Pak Arya bilang seperti itu. Jadi menurutku yang realistis saat ini dan juga opsi terbaik saat ini adalah Mauro Zylstra, karena dia juga musim ini bermain sangat baik, sangat konsisten juga. Penyerang klub Volendam, Mauro Zylstra, akan jadi pemain terbaru yang dinaturalisasi ke timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Timnas Indonesia belum lama ini sukses menaturalisasi dua amunisi baru. Mereka adalah Miss Hilgers dan Eliano Regenders. Setelah itu akan ada satu nama lagi pemain yang akan gabung dengan skuad timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Kevin Dix, penggawa klub FC Copenhagen. Sekarang ini proses naturalisasinya tengah dikebut. Ia diharap bisa segera berpartisipasi di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Kevin Dix, masih akan ada lagi pemain yang bakal dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Pemain itu adalah Mauro Zylstra. Ia adalah penyerang berdarah Sunda. Sebelumnya pemain berusia 19 tahun itu mengatakan sudah mengirim dokumen untuk naturalisasinya kepada PSSI. Kini ia kembali menegaskan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi itu sudah ada di tangan PSSI. Hal itu terungkap di kanal YouTube Yusa Nugraha. Mauro saat ini sudah mengirim semua suratnya ke PSSI dan sudah sampai juga di PSSI, karena saat aku bertemu dengan Pak Arya Sinulinga, Exco PSSI, Pak Arya juga bilang kalau suratnya sudah sampai di PSSI. Semua dokumennya dilihat dengan detail. Pak Arya bilang seperti itu, beber Yusa. Mauro Zylstra kemudian mengungkapkan bahwa proses naturalisasinya bakal segera diproses oleh PSSI. Namun pemrosesan itu menunggu tuntasnya partisipasi timnas Indonesia U20 di Pantas Piala Asia U20 2025. Naturalisasi prosesnya saat ini harus menunggu sebentar, karena pemain U20 dari timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas. Sebentar lagi mereka bermain di Piala Asia. Dia cerita kalau sudah berlalu, jadi Piala Asianya selesai, baru giliran dia, beber Yusa. Piala Asia U20 2025 akan digelar di China pada 6-23 Februari tahun 2025 mendatang. Timnas Indonesia U20 akan berharap untuk bisa finish di 4 besar karena posisi itu akan menjamin kelolosan mereka ke Piala Dunia U20 2025. Sepak bola Indonesia mungkin akan segera kedatangan dua bintang baru. Ole Romeni dari FC Utrecht dan Hairor Yedewal dari Royal Antwerp FC dikabarkan menjadi incaran utama PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Ole Romeni, striker muda bertalenta dari FC Utrecht, telah menarik perhatian PSSI. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Romeni menunjukkan potensi besar di Liga Belanda. Meski biasanya beroperasi di sayap kanan, pemain ini memiliki naluri gol yang tajam. Terbukti dari 2 gol yang ia lesakkan dalam 5 penampilan awalnya musim ini. Kemampuan Romeni mengeksekusi peluang diyakini dapat menjadi jawaban atas hambatan produktivitas gol yang selama ini dihadapi timnas Indonesia. Di sisi lain, Hairor Yedewal juga masuk radar PSSI. Gelandang Royal Antwerp FC berusia 27 tahun ini memunculkan dugaan ketertarikannya pada timnas Indonesia.
Perbincangan hangat di kalangan supporter tanah air dipicu oleh tindakan Riedewald yang menambahkan lambang bendera merah putih pada profil Instagram pribadinya. Langkah kecil namun signifikan ini dari mantan penggawa Crystal Palace tersebut dianggap sebagai isyarat positif akan kemungkinan bergabungnya ia dengan skuad Garuda. Kehadiran dua pemain berlatar belakang Eredivisie ini dipandang sebagai langkah strategis PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Romeni dan Riedewald memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, yang diharapkan bisa membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Meski demikian, proses naturalisasi bukanlah perkara mudah dan membutuhkan negosiasi yang cermat dari pihak PSSI. Kehadiran Romeni dan Riedewald bisa membawa dimensi baru bagi permainan timnas Indonesia. Pengalaman mereka di Liga Top Eropa diharapkan bisa menular ke pemain lokal dan mengangkat standar permainan tim nasional. Meskipun PSSI menunjukkan ketertarikan terhadap kedua pemain tersebut, proses naturalisasi tetap menjadi tantangan tersendiri. PSSI harus mengatasi berbagai kendala, mulai dari birokrasi yang rumit hingga pertimbangan karir kedua pemain. Keputusan untuk beralih kewarganegaraan bukan perkara sepele, mengingat keduanya masih berpeluang membela negara kelahiran mereka. Namun demikian, jika upaya ini berbuah manis, bukan tidak mungkin sepak bola Indonesia akan mengalami lompatan kualitas yang signifikan. Kehadiran pemain sekaliber Romeni dan Riedewald berpotensi mengangkat standar permainan dan daya saing timnas di kancah internasional. Penggemar timnas Indonesia kini menanti dengan antusias perkembangan lebih lanjut dari proses naturalisasi ini. Jika berhasil, Romeni dan Riedewald bisa menjadi senjata rahasia timnas Indonesia di turnamen-turnamen mendatang. Penyerang muda berbakat yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda, Ole Romeni, mulai menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengikuti akun Instagram pribadinya, yang menimbulkan spekulasi bahwa Romeni mungkin akan bergabung dengan timnas Indonesia. Kemampuannya mencetak gol secara konsisten di level klub membuatnya dianggap sebagai prospek yang menjanjikan. Dalam beberapa bulan terakhir, Romeni dikabarkan telah berkomunikasi dengan Erick Thohir terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Dengan ketajamannya di depan gawang, Romeni dipandang bisa menjadi opsi baru di lini serang Indonesia, memberikan lebih banyak variasi strategi bagi pelatih. Juga Mauro Zelstra, seorang striker asal Belanda, juga menjadi nama yang disebut-sebut dalam proses naturalisasi. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message.